Ya, siapa itu? Jangan ganggu, aku sedang tidur. Ya, siapa? Jangan ganggu, aku sedang tidur. Diam kamu kerbau. Sudah aku bilang aku tidur. Masa aku tidak boleh tidur sebentar? Kapan lagi aku bisa tidur kalau tidak sekarang? Nah, diam begitu. Terangkan saja dulu pikiranmu yang kacau itu. Hormati sedikit kemauan tetanggamu ini. Ya, diam. Tenang seperti ini. Biarkan aku merasakan hari bergeser mendekatiku dengan cepat. Tiap detik sekarang kita berhitung. Waktu kecap-kecap, aku kenyang-kenyang. Tidak ada yang bisa menolongku lagi. Sebentar lagi, mereka akan datang dan menuntunku ke lapangan tembak. Mataku akan dibalut kain hitam, dan kehidupanku akan menjadi hitam pula. Aku akan terbengkalai di situ menjadi ongkokan daging bekas. Sementara dunia terus berjalan dan kehidupan mulai melenggang tanpa terjadi apa-apa ketika aku pergi. Sekarang, aku harus menunjukkan sebuah arti. Puluhan tahun yang lalu, kehidupan aku lompati dengan cepat. Aku lompati dengan cepat. Apa yang bisa dilakukan dalam waktu singkat tetapi dahsyat? Pertama kali aku lihat, yang kulihat adalah kejahatan. Makku dihajar habis-habisan oleh suaminya yang setanan. Pertama kali dengar, yang ku dengar adalah keserakahan. Para tetanggaku beramai-ramai memfitnahku supaya kami terkubur. Pertama kali aku lakukan, yang kulakukan adalah dosa. Aku mendorong anak itu ke tengah jalan dan motornya aku larikan. Sejak saat itu, mereka menamaiku bajingan. Mula-mula aku marah, karena nama itu dibuat untuk membuangku. Tetapi, lama-kelamaan, aku mulai terbiasa. Aku terbiasa menggunakan nama itu. Banyak orang yang mengaguminya. Mereka datang kepadaku untuk berguru. Mereka bilang aku adalah pahlawan. Sementara aku kesepian ditinggal oleh dunia. Dan aku tidak dianggap menjadi anak. Hei bandit kecil, kau masih di situ? Kau mau mengucapkan selamat tinggal kepadaku atau mau memakan makanan seperti biasanya? Kau tahu apa artinya dibuang? Tidak, kau tidak tahu. Kau hanya bisa makan dan berak. Berpikir itu bukan tugas kamu. Sekarang kamu harus menjawab. Bagaimana rasanya di situ? Ketika ruangan kamu dibatasi dan tidak ada seorang pun di situ kecuali kegelapan, kamu akan mulai meronta. Kamu mau buat perhitungan? Kenapa mereka yang dimanjakan? Lihat orang-orang di sana. Mereka melampaui rencana kita. Dia, orang yang di sana melihat kita dan mengelus kepalamu. Mereka bilang kasihan. Tapi hanya kasihan, tidak ada pembelaan, tidak ada yang lainnya. Sudahlah kawan. Hei! Mati kamu, sengaja dan kabur kamu. Kenapa kamu mati begitu cepat? Sudahlah kawan. Aku jadi teringat jika aku mengambil sabit dan mengejarnya di atas jembatan. Aku mulai menebas kepalanya. Dan aku tidak menyesal. Aku tahu orang itu mati, tapi itu lebih baik. Kamu mengerti? Kamu tidak pernah mengerti.
Kamu tidak akan pernah mengerti. Kamu pergi, tapi kamu menang. Kamu menang. Kenapa kamu pergi dan kamu menang? Kamu membawa kemenanganmu dalam kematianmu. Sudahlah. Matahari, kamu jangan ngece, kamu jangan sombong. Kenapa kamu mau menertawaiku? Apa salahnya bajingan sepertiku menangis? Menangis itu bukan tanda kelemahan, tetapi kehalusan jiwa. Apa? Kamu mau melawanku? Kamu mau melewati kepalaku ini? Aku lebih tinggi dan kamu tidak bisa melampauinya. Apa? Naiklah lebih tinggi. Aku akan menjadi orang yang lebih tinggi selama-lamanya sampai aku turun sendiri dan menyerahkan kepadamu. Besok aku akan mengelilingi duniaku yang telah terlupakan. Aku sendiri. Tanpa teman, tanpa saudara, sendiri sepanjang malam. Aku akan mengelilingi dunia, aku akan menyelami samudra, dan aku akan mencari di palung terdalam. Aku tahu itu tidak akan kutemukan apa-apa. Mereka bilang, akulah biang keladinya. Ketika ada anak orang mati, mereka bilang, akulah pembunuhnya. Ketika ada kebakaran, mereka bilang, akulah pelakunya. Ketika ada perampokan, mereka bilang, akulah jahanamnya. Tidak, itu tidak benar. Itu harus ditupaskan. Di ruangan ini, aku menjadi manusia. Aku terlahir kembali. Aku bisa melihat cahaya matahari dari balik jendela, melihat matahari dan keindahan bulan di malam hari. Rasanya aku ingin kembali dan mengulang semuanya. Tetapi Tuhan datang kepada aku dan berkata, jangan. Kau harus tetap tegar. Kejahatan tidak boleh pudar karena kebaikan. Tolonglah aku. Itu katanya. Mereka bilang butuh seorang penegas. Dan aku dipilih sebagai penegasnya, sebagai pemimpin. Aku harus tetap di sini, menegakkan kejahatan. Ibu, aku bukan anakmu lagi. Aku orang yang dipilih oleh zaman menjadi Bromo Corah. Tapi kamu harus bangga. Jarang orang yang bisa menjadi kejahatan. Mereka melakukan kejahatan tapi mereka tidak menyadarinya. Kejahatanku ini berbeda. Kejahatanku ini berkualitas dan memiliki logo. Aku melakukan kejahatan karena untuk keharmonisan. Sebenarnya aku ini bukan penjahat, tetapi pahlawan yang pura-pura jahat. Hakim yang terhormat, saya di sini tidak akan melakukan pembelaan apa-apa. Saya di sini akan menjelaskan bahwa yang saya lakukan itu adalah benar. Hukum saya. Saya mencabik lehernya. Kemudian saya mengambil harta bendanya. Karena jika tidak diambil itu akan mubazir. Sekarang saya ingin menuntut. Kenapa orang itu aku cabik sekali, diberi perhatian khusus. Sedangkan aku dicabik berkali-kali dan orang di luar sana tidak diberi perhatian sedikit pun. Aku
melakukan ini supaya kalian tahu bahwa kami juga diperlakukan sama. Aku siap memberi, aku siap menerima hukuman apapun itu. Mati 2 kali pun aku siap, aku rela. Bapak, silakan Pak, silakan masuk. Rumah saya sedikit berantakan. Ada apa? Sepertinya buru-buru, ada hal yang penting. Oh, masalah kemarin. Tenang saja, sudah beres. Aku potong tubuhnya menjadi 3 bagian. 2 bagian aku taruh di tong sampah dan sebagian lagi aku sembunyikan di rawa. Pasti ketemu, tapi aku buat sedikit berbeda. Apa? Keliru. Tidak mungkin. Bawakan dulu jatahku. Bapak bilang kan dia memakai anting-anting di sebelah kiri kan? Apa? Kanan. Itu sama saja. Bapak bilang dia memakai anting-anting dan mungkin dia menggantinya di sebelah kiri supaya orang lain tidak tahu. Hanya dia yang memakai baju itu di jalan dengan badan yang sedikit oleng. Keliru. Gila. Tidak mungkin. Dia anak siapa? Anak Benito. Ya, saya tahu. Dia kan orang baik. Bajingan. Kenapa aku salah, Tuhan? Kenapa kamu tidak memberitahu kebenarannya bahwa orang itu salah? Tidak apa salah, tetapi jangan anak itu. Dia baik. Maafkan aku. Itu yang melakukan bukan aku, tapi setan. Setan yang melakukannya. Mana mungkin aku punya niatan untuk membunuhnya. Sudahlah. Dia itu anak baik. Dia anak baik. Dia selalu memberikanku rokok dan minuman. Dia selalu mengenalkanku kepada temannya sebagai orang baik. Dia selalu menyapaku di tempat keramaian. Dia temanku. Tidak. Bukan aku yang melakukannya. Tapi orang lain memakai tubuhku. Tidak. Aku tidak bersalah. Tidak. Aku tahu apa yang kulakukan ini tidak bisa ditebus dengan kata-kata. Meminta tebusan. Potonglah tanganku ini, potonglah! Aku sudah memotong tangan ini. Apakah belum puas? Kenapa wajahnya selalu muncul di depanku? Kenapa dia selalu membututiku? Ini tidak benar. Kenapa hanya aku yang disalahkan? Kemana mereka? Mereka yang menyuruhku. Tangkap mereka, hukum mereka juga. Jangan hanya aku. Lama-lama aku capek. Kenapa hanya orang yang memiliki dosa kecil yang disalahkan? Sudahlah, tidak usah dilakukan. Mereka curang, aku juga bisa curang. Bertahun-tahun, aku mengartikan kemerdekaan diriku pada jiwaku. Hari ini aku bebas. Tetapi tubuhku masih dibelenggu di sel jahanam itu. Hari ini aku diampuni dan mereka mendorongku untuk mencari kebebasan jasmani. Tapi aku takut. Aku seperti burung yang baru dikeluarkan dari sangkarnya.
Aku tidak bisa terbang. Aku takut. Dunia ini tampak berbeda, tampak membingungkan. Bisa-bisa aku gila. Kembalikan aku ke penjara. Di sana jiwaku bebas. Aku bisa merasakan kehidupan hitam dan putih. Sedangkan dunia ini tampak membingungkan. Aku putus asa, aku bingung. Aku ingin terbang. Aku ingin terbang tinggi. Dan Tuhan bilang kepadaku, mau kemana? Aku mau terbang tinggi. Tapi kamu tidak boleh lebih tinggi dari surga. Kenapa tidak? Jika aku mau, aku bisa terbang tinggi. Aku terbang tinggi. Aku terbang tinggi hingga jauh di sana, keluar dari surga. Aku terbakar oleh matahari, hilang, musnah dari semesta. Apa aku jadi hantu? Jadi hantu kan enak, bisa diam-diam masuk ke rumah ibadah dan melihat para ahli ulama bermain kartu dan menyeret baju pembantunya. Yang pertama kali aku lakukan adalah menggerogoti rumah tetanggaku. Mereka bilang, di sana ada harta. Aku tidak ditangkap, aku bebas. Yang kedua, aku membergol orang itu di jalan, wajahnya berlumuran darah. Tapi aku tidak ditangkap. Mereka malah menyuruhku sebagai keamanan. Aku bingung. Selamat tinggal semua. Selamat tinggal. Selamat tinggal tembok yang memiliki kenangan. Selamat tinggal sobat kecil yang selalu mengambil makan aku. Selamat tinggal para penjabat penjara yang selalu marah-marah. Selamat tinggal apa yang kubenci dan kucintai. Semuanya sudah selesai. Ini salam dari Alimin. Sahabat semua orang, aku akan membeku bersama kenangan. Sekarang aku tahu apa yang sudah aku lakukan dan apa yang belum aku lakukan. Semuanya sudah selesai. Akhir cerita ini memang tidak sempurna, tapi inilah karya yang paling menakutkan. Aku bisa merasakan keindahannya, aku bisa memasuki tubuhnya. Selamat tinggal semuanya. Selamat tinggal.